Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi jatah usia sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Tak lupa salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah berkenan hadir pada acara ini memenuhi undangan saya sebagai calon guru penggerak untuk mensosialisasikan tentang sosialisasi budaya positif di sekolah kita. Dan untuk hari ini kita akan sosialisasi tentang budaya positif yang setadinya mau direncanakan hari kemarin tapi berhubung ada hal-hal yang halangan, maka akan sekarang kita laksanakan ya sosialisasi tentang budaya positif. Adapun Bapak dan Ibu, agenda kita pada hari ini ya ada 5 agenda. Yang pertama pembukaan, yang kedua berdoa, yang ketiga kita akan ada diskusi atau sharing tentang budaya positif, yang keempat ada reflektif, dan yang kelima doa tutup. Untuk itu mari kita menginjak pada agenda yang kedua. Saya mohon di antara Ibu dan Bapak yang bersedia memimpin doa untuk hari ini. Oke, baik rekan-rekan, sebelum kita mulai acara ini kita sama-sama berdoa dengan membacakan surah Al-Fatihah bersama-sama. Berkah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Tasono yang sudah bersedia berkenan untuk memimpin doa pada hari ini. Mudah-mudahan doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita laksanakan hari ini berkah adanya dan bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan lingkungan di sekitar kita. Kita lanjut kepada agenda yang ketiga yaitu tentang diskusi atau sharing tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang telah diterapkan di sekolah. Ini kalau kita ingat ya, budaya positif ini diterapkan di sekolah itu untuk mewujudkan siswa yang kalau di kurikulum Merdeka itu profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila yang ada 6 poin itu mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar atau sudah ingat. Di antaranya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus mandiri, kreatif, berpikiran kritis, berkebinekaan global, yaitu yang sedang lagi trendinya di implementasi kurikulum Merdeka yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Nah ini salah satu budaya positif mengapa dikembangkan di sekolah untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu yang merupakan implementasi dari keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma terhadap teori kontrol kita, ya begitu ceritanya. Nah sekarang saya mau minta Ibu dan Bapak, ini di sini ada pernyataan budaya positif diawali dengan perubahan paradigma terhadap teori kontrol kita. Di sini saya mau meminta Ibu dan Bapak untuk membayangkan sejenak. Silakan merenung sejenak. Coba ingat oleh Ibu dan Bapak hal yang paling berharga dalam hidup Ibu dan Bapak. Satu hal saja. Coba diingat, dibayangkan apa hal yang paling berharga dalam hidup Ibu dan Bapak ya. Sekarang hal paling berharga tersebut coba genggam di tangan kanan. Coba hal yang paling berharga dari Ibu dan Bapak genggam di tangan kanan. Sudah ada ingat hal yang paling berharganya? Genggam di tangan kanan. Sudah ya, sudah digenggam di tangan kanan. Sekarang saya minta siapa yang mau memberikan kepada saya hal yang paling berharga menurut Ibu dan saya akan ganti dengan 2 kali lipat. Silakan yang mau buka tangannya. Yang mau buka tangannya, hal yang paling berharga dalam hidup Ibu dan Bapak akan diberikan kepada saya, tapi saya akan ganti dengan 2 kali lipat. Silakan yang mau dibuka tangan kanannya. Coba Pak Asep, apa hal yang paling berharga dalam hidup Pak Asep? Pak Asep ini depan. Dapat membahagiakan orang lain, contohnya orang tua. Sip sekali, dapat membahagiakan orang lain. Pak Asep mau nggak diberikan kebahagiaan kepada saya?
istrinya atau anaknya mau nggak diberikan kepada saya? Kalau anak ya tidak. Tidak, kenapa? Kan saya ganti dengan 2 kali lipat. Kalau anaknya 2 saya jadi 4 misalkan. Kenapa tidak mau? Karena sangat berharga. Tuh, karena sangat berharga. Ini dari tentang diawali dengan perubahan paradigma kontrol kita. Ternyata kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu hanya diri kita sendiri. Ya. Begitu pula kita dalam menerapkan budaya positif kepada tidak bisa memaksa anak. Jadi anak itu harus sadar dengan sendirinya, tidak bisa dipaksa. Jadi kita tidak bisa punya kontrol terhadap anak, tapi anak yang harus mengontrol dirinya sendiri dengan kita yang membangun kontrol pada anak tersebut. Itu maksudnya ya. Nah sekarang, mengapa budaya positif perlu diwujudkan di sekolah? Mengapa budaya positif perlu diwujudkan di sekolah? Ini apa alasannya budaya positif perlu diwujudkan? Nah sekarang saatnya nonton. Oke, kita nonton ya, untuk menentukan mengapa budaya positif sangat diperlukan di sekolah. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 2 sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Perhatikan beberapa guru yang di video sekolah tersebut. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Aku duluan yang pegang sapunya. Aku yang pakai dong berarti. Aku kan juga mau pakai sepeda kebersihan guru. Baik, Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di sekolah. Nah, sekarang Anda akan mengamati bagian tentang budaya sekolah. Amati guru dan murid di sekolah kita. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Agenda belajar kita pagi ini kita akan keliling sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya Bu. Sampah dan berserakan. Bagaimana ya solusinya? Bagaimana dengan kita menemukan bagusnya? Jangan bersama di jalan, buang itu di tong sampah. Oh iya, makasih udah diingatin ya. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari video tersebut? Dan guru dan murid seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Alhamdulillah ini ya sudah bisa diamati videonya bersama, mungkin mudah-mudahan jelas memori ibu dan bapak. Nah sekarang kita refleksikan, ada 4 pertanyaan mengenai video yang tadi kita tayangkan atau kita tonton bersama. Ini ada 4 pertanyaan, 1, 2, 3, dan 4. Sekarang saya minta ibu dan bapak kesediaannya untuk menjawab setiap pertanyaan. Silakan, boleh bebas yang mana saja. Untuk nomor 1, dengan pertanyaan apa perbedaan yang Bapak Ibu lihat pada kedua cara guru dalam melihat melibatkan murid? Untuk yang pertama tadi di dalam ruangan itu siswanya secara langsung membersihkan atau pada mau ya gitu membersihkan dengan ada pertanyaan saya dulu yang mengambil sapunya. Tetapi untuk yang kedua tadi di sekolah yang kedua, seorang guru menjelaskan sebuah video dulu bahwa di kelas itu banyak sampah dan supaya memotivasi siswa agar mau membersihkan sekolahnya supaya indah dan asri. Mungkin itu untuk pertanyaan nomor 1. Siapa yang mau melanjutkan yang nomor 2? Mungkin Ibu Lilis.
Bapak Ibu, bagaimana perasaan murid di kelas pertama? Menurut hemat saya bahwa di kelas pertama itu terkesan anak itu seolah-olah saling berebut untuk membersihkan kelas masing-masing. Itu aja mungkin. Kemudian besar kemungkinan si anak tersebut ingin mendapatkan reward dari gurunya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih ya untuk Bu Lilis yang telah memberikan pendapatnya atau hasil dari pengamatan tadi. Memang benar yang satu itu terkesan ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan reward dari guru, bukan kesadaran dari kita. Ada penjelasan dari seorang ahli, kita itu bisa menghukum anak dengan penghargaan. Jadi anak itu kalau dihargai cuma sesaat gitu, maunya cuma sesaat, tidak melekat menjadi sebuah karakter. Tapi kalau misalkan dibangun karakternya dari dalam hati atau disebut motivasi intrinsik ya, itu akan melekat sampai menjadi sebuah karakter, bukan hanya sesaat. Kalau diberi reward atau hukuman hanya sesaat katanya itu. Lanjut yang nomor 3, Ibu Risma. Ibu Romi. Oke, baik, nomor 3 pertanyaannya, menurut Bapak Ibu bagaimana perasaan murid di kelas kedua atau di kelas B? Untuk di kelas kedua tadi di kelas B, menurut saya di situ guru menerapkan budaya positif dengan menerapkan supaya siswa melihat lingkungan terlebih dahulu. Kemudian di situ timbul rasa rasa mereka melihat sampah berserakan, akhirnya timbullah rasa mereka untuk contoh membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah ke tempatnya. Nah, itu akan tumbuh dalam dirinya, jadi itu merupakan kebiasaan baik, akhirnya akan timbul kebiasaan baik. Akhirnya siswa setiap selesai jajan ataupun akan membuang sampah itu tidak sembarangan lagi, jadi membuang sampah pada tempatnya gitu. Untuk di kelas kedua menurut saya seperti itu. Terima kasih Ibu Robi, sungguh sangat jelas sekali ya untuk menyatakan perasaan anak di nomor 3. Berarti anak tidak merasa terpaksa, tidak merasa terpaksa, jadi lahir dari hatinya. Kita lanjut yang nomor 4. Dari kedua kelas tersebut, manakah yang menciptakan budaya positif? Baik, yang keempat, dari kedua kelas tersebut manakah yang menciptakan budaya positif? Mungkin menurut saya yang budaya positif itu yang kedua. Ya, alasannya tadi dalam video sudah begitu jelas dari awal juga tadi sama Bu Nunu udah dijelaskan, semuanya udah begitu jelas lah gitu. Makasih. Ya, memang sudah kita pastikan ya, yang menciptakan budaya positif adalah yang kedua. Jadi si guru tersebut menanamkan dulu karakter kepada murid, bukan mengancam atau memberikan penghargaan. Karena mengancam atau memberikan penghargaan hanya akan sesaat, tidak akan menjadi sebuah karakter. Baik, terima kasih pada Ibu dan Bapak yang sudah berpartisipasi. Sekarang menginjak pada kesimpulan ya, materi yang kita pahami hari ini, yaitu kita sebagai seorang guru tidak bisa mengontrol murid untuk melakukan seperti yang kita mau ya. Tapi kita bisa menciptakan strategi untuk mengendalikan kontrol murid terhadap dirinya dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Kita membentuk karakter siswa yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, itu yang digembor-gemborkan pada implementasi kurikulum merdeka. Nah, sekarang saatnya Ibu, Bapak dan Ibu, saya minta Ibu untuk melakukan aksi nyata pemahaman dari materi yang telah kita diskusikan bersama. Saya minta Ibu dan Bapak untuk berkelompok saja, dibagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok apa 2? 3 ya? 3 saja. Berkelompok 1, 2, 7 saja ya, biar 1, 2, 3, kelompok 1, 2, 3, kelompok 2, ini kelompok 3 ya, kelompok 3.
mengidentifikasi hal-hal yang positif yang sudah Ibu dan Bapak lakukan, juga yang belum. Sudah habis waktunya. Dan untuk selanjutnya saya minta kesediaannya Ibu dan Bapak untuk mempresentasikan hasil diskusi yang Ibu dan Bapak barusan laksanakan. Adapun budaya positif yang sudah diterapkan, yang pertama membuang sampah pada tempatnya, kedua masuk tepat waktu, yang ketiga sholat zuhur berjamaah. Adapun keinginan atau yang akan dilaksanakan budaya positif ke depannya, yaitu sholat duha bersama, kemudian menghormati dan memuliakan orang lain atau orang yang lebih tua. Sebab kalau kita cermati di sini saja di sekolah kita, anak-anak itu cenderung bersalamannya itu kepada guru masing-masing. Jadi jarang yang bersalaman dengan guru yang lain. Itu. Terima kasih. Kelompok 4, kelompok 2 yang sudah menjelaskan hal positif yang sudah dilakukan. Tepuk tangan berikan aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Lanjut, kelompok mana yang menjelaskan? Ya, terima kasih. Kami dari kelompok 1, budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah yang pertama kebersihan, kedisiplinan dalam berpakaian, melaksanakan sholat berjamaah, membuang sampah pada tempatnya. Adapun budaya yang belum dilaksanakan tetapi akan dilaksanakan atau sudah direncanakan, yang pertama melaksanakan sholat duha, karena di kita belum dibiasakan sholat duha. Yang kedua menghafal surat-surat dalam Al-Quran. Jadi belum di kelas juga belum diadakan untuk menghafal surat-surat dalam Al-Quran. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rismawati ya dari kelompok 3 yang sudah memberikan tanggapannya, yaitu benar sekali bahwa sekolah kita belum melaksanakan sholat duha, dan ini rencana atau budaya positif yang sangat mulia sekali ya, melaksanakan sholat duha dan menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran. Yang terakhir kelompok 1, silakan Pak Asep atau Pak Ansoro boleh. Terima kasih. Untuk itunya hampir sama ya dengan kelompok 1 dan 2 tadi, menjalankan kebersihan, kedisiplinan seperti baju dimasukkan. Dan untuk kebiasaan yang akan dilakukan yaitu pada setiap Jumat kita kebersihan bersama ya, gotong royong ditanamkan seperti tadi sholat duha dilaksanakan dan juga hafalan Quran ya. Cuma itu tambahan dari kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1 yang diwakili Pak kelompok 3 ya yang diwakili Pak Asep ini. Ya betul sekali bahwa kemarin waktu pendampingan dari guru penggerak ada di orang itu sudah digerakkan yang namanya SOL ya tiap hari Jumat. Jadi sholat, olahraga, liwat katanya. Jadi untuk sholatnya sholat duha, olahraganya untuk badan kebugaran, dan terakhir dengan liwat itu untuk supaya anak itu rukun atau saling mengenal satu sama lain atau saling berbagi. Itu yang mungkin bisa dikembangkan di sekolah kita juga. Ya namanya program sholat, olahraga, liwat ya. Jadi lahir dan batin kepenuhi gitu. Nah ini budaya positif yang telah saya yang telah saya lakukan di kelas. Yang pertama kesepakatan berpakaian. Ini ada kesepakatan berpakaian. Yang kedua juga kesepakatan di pojok baca. Bagaimana anak-anak sikapnya di pojok baca. Yang ketiga juga ini gambar anak-anak yang pohon literasi ya, untuk membiasakan anak membaca. Ini pohon literasi dan ini pojok bacanya. Ada 4 poin yang sudah saya lakukan sebulan ini tentang budaya-budaya positif. Jadi Ibu dan Bapak sudah ada rencana untuk melakukan hal yang positif, mudah-mudahan itu bisa terwujud untuk menciptakan profil belajar Pancasila. Ya sekarang kita masuk pada refleksi ya Ibu dan Bapak, kata seorang ahli, kalau kita sudah melaksanakan diskusi itu wajib sekali ada refleksi. Ini refleksi model 4F, ada fakta, feeling, finding, dan future. Sekarang saya mohon Ibu dan Bapak merefleksi kegiatan kita pada hari ini. Silakan yang mau menjawab boleh diacak ya, boleh nomor 1 dulu atau berdua, yang mana aja yang mau. Silakan yang mau menjawab nomor 1, fakta ya, peristiwa. Ceritakan pengalaman Bapak Ibu selama mengikuti sosialisasi ini. Peristiwa atau pengalaman yang saya rasakan selama mengikuti sosialisasi ini, nambah pengalaman ya.
pengetahuan saya tentang budaya positif, tentang budaya positif itu saja. Lanjut, siapa yang mau mengungkapkan perasaan ya, feeling, perasaan. Ceritakan perasaan Bapak Ibu selama mengikuti sosialisasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi refleksi yang kedua tentang feeling atau perasaan, di sana kan ceritakan perasaan Bapak Ibu selama mengikuti sosialisasi. Saya merasa bahagia dan merasa senang mendapatkan informasi tentang budaya positif, karena sebelumnya hanya belum begitu jelas yang dimaksud dengan budaya positif, dan alhamdulillah melalui kegiatan ini saya mendapatkan informasi baru sehingga saya sangat senang untuk bisa melaksanakan hal-hal baru itu di sekolah saya atau dalam kegiatan belajar mengajar. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa yang Bapak Ibu temukan dalam sosialisasi ini? Apa yang Bapak Ibu temukan, Pak Sep? Baik, terima kasih. Dengan pertanyaan yang nomor 3 ya, Pak Indi kami menemukan tadi ada sebuah video bahwa untuk menerapkan hal tersebut tidak ada paksaan ya kepada anak. Harus ada budaya positif, ada kemauan tersendiri yang diberikan oleh contohnya kalau ada sampah berserakan kita ambil, mungkin seperti itu ya hal-hal yang ditemukan di nomor 3 untuk penemuan. Terima kasih. Apa rencana Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif di masa yang akan datang? Baik, penerapan yang budaya positif di masa yang akan datang. Mungkin tadi dari video yang tadi, kita ketika mau menerapkan sesuatu itu kita harus memberi contoh, tadi kata Pak Asep. Terus anak itu diminta untuk mengamati, jadi supaya anak itu merasa bahwa dia itu memiliki. Oke, mungkin seperti itu aja. Makasih. Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila hal yang saya sampaikan ini tidak berkenan di hati Ibu dan Bapak, banyak kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir, kita tadi juga dipimpin dengan doa, sekarang juga kita akan diakhiri dengan doa pula. Siapa di antara Ibu dan Bapak yang mau menutup dengan doa acara kita pada hari ini? Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan atau sudah di bagian akhir dari kegiatan sosialisasi tentang budaya positif. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadikan sekolah kita menjadi lebih baik, lebih bersih dan lebih bersinar untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa semoga apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Amin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana sahhil umurana wa umur walidayna wa umur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi